Pernahkah anda bertanya-tanya, ketika anda telah menjalani sebagian besar hidup anda, apakah anda masih harus percaya pada cinta? Ada yang bilang cinta hanya untuk masa muda di mana jantung masih berdebar kencang, mata masih berbinar dan harapan masih penuh. Namun sebenarnya hati tidak pernah menjadi tua. Berapapun usia kita, orang selalu ingin disentuh dengan kelembutan, dicintai dan merasa dirinya tetap berharga. Saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada anda. Seorang pria berusia 70-an dengan rambut beruban, punggung agak bungkuk, namun matanya itu tetap hangat. Ia menjalani seluruh hidupnya dengan penuh tanggungjawab. Menjadi ayah, menjadi suami, menjadi anak yang baik hati. Ketika istrinya meninggal, dia mengira sisa hidupnya hanyalah sesi minum teh sore yang tenang dan jalan pagi dengan sepatu tua. Hingga dia bertemu dengan seorang wanita cerdas dan segar yang membuatnya merasakan jantungnya berdebar kencang sekali lagi. Semua orang menyuruhnya untuk berhati-hati. Cinta pada usia ini adalah sebuah kemewahan, tapi dia tidak mendengarkan. Karena jauh di lubuk hatinya, dia hanya ingin dicintai lagi. Bukan untuk memuaskan, bukan untuk menahan, tapi sekedar untuk merasakan bahwa aku masih menjadi laki-laki yang bisa peduli, bisa melindungi, bisa memberikan cinta. Anda tahu, siapapun kita, berapapun usia kita, kita semua perlu terhubung. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk kesepian. Namun hal tersulit bukanlah mencintai, melainkan mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Karena terkadang orang memasuki cinta dengan hati yang penuh rasa percaya, namun pergi dengan hati yang penuh goresan. Bukan karena cinta itu salah, melainkan karena terlalu banyak berkorban berharap bisa diterima. Jadi, apakah cinta di usia senjamu sepadan? Jawabannya tidak terletak pada usia, tapi pada cara kita memilih untuk mencinta. Dan dari cerita ini, aku percaya bahwa cinta sejati meski datang terlambat, tetap merupakan anugerah terbesar. Jika itu membuatmu melihat dirimu sebagai pribadi yang utuh, bukan versi menyusut hanya untuk menyenangkan orang lain. Pada tahap awal suatu hubungan, segalanya seringkali indah. Saya yakin kita semua pernah merasakan perasaan itu. Sensasinya saat melihat pesan teks muncul, senyuman yang tak bisa disembunyikan saat memikirkan orang tersebut, atau detak jantung kita yang berdebar hanya karena jabat tangan yang lembut. Setiap percakapan sepertinya berlangsung selamanya. Setiap pandangan mengandung ribuan hal yang tak terkatakan. Dan kemudian kita mulai memimpikan sesuatu yang lebih abadi dan lebih dalam. Saya masih ingat perasaan pertama kali pergi makan malam bersama orang itu. Bukan karena makanannya yang enak, tapi karena cara orang itu memandang saya seolah-olah tidak ada orang lain di dunia ini. Setiap perkataan, setiap gerak tubuh diamati dan disimpan sebagai kenangan kecil yang tidak dapat kita lupakan. Pada saat itu, orang seringkali berusaha menampilkan diri yang terbaik, rapi, canggih, dan penuh perhatian dengan harapan orang lain merasa aman dan dihargai. Namun yang menariknya adalah, selagi kita sibuk berusaha menjadi versi yang sempurna, kita juga secara bertahap mengungkapkan keinginan kita yang sebenarnya. Kita ingin dicintai, dikenali, dan ditemani bukan hanya karena kata-kata manisnya, tapi karena kita melihat kehadiran orang lain yang membuat kita merasa aman. Pada tahap awal, dopamin dalam diri kita sangat aktif. Segala sesuatunya baru, menarik, dan mudah dimuliakan. Hanya teks sederhana yang kamu lakukan cukup untuk membuatku bahagia sepanjang hari. Rasa ingin tahu, keinginan untuk menjelajah, dan keyakinan bahwa mungkin inilah orang yang selama ini saya cari, membuat kita hidup dalam keadaan yang sangat hidup, penuh harapan. Tapi karena itu, kita jadi mudah terbawa suasana. Saat dopamin tinggi, kita sering mengabaikan sinyal-sinyal kecil, diam di sela-sela percakapan, hal-hal yang tidak sepenuhnya jelas. Kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat, orang yang baik hati, perasaan hangat, masa depan yang indah.
Saya dulu seperti itu. Dulu aku berfikir jika aku cukup lembut dan sabar, orang itu akan bertahan selamanya. Namun kemudian saya menyadari pada tahap awal, ini bukanlah saatnya bagi kita untuk berkorban. Saatnya kita mengamati apakah orang tersebut benar-benar mendengarkan ketika kita berbicara. Apakah anda ingat detail kecil tentang diri anda? Apakah anda secara proaktif menciptakan momen keterhubungan? Dan yang terpenting, mampukah kita menjadi diri sendiri saat bersama mereka? Awal-awal yang indah belum tentu berakhir sempurna. Namun awal yang jujur di mana kedua pasangan tidak hanya ingin memberi kesan, tapi juga ingin memahami satu sama lain secara mendalam bisa menjadi landasan kokoh untuk hubungan jangka panjang. Jadi jika anda masih dalam tahap awal, nikmati saja getarannya, tapi jangan lupa untuk mendengarkan diri anda sendiri juga. Apa kata hatimu? Apakah anda merasa dihormati, diterima, mampu menjadi diri sendiri? Jika iya, itu pertanda baik. Jika belum, tanyakan dengan lembut pada diri sendiri. Apakah saya terburu-buru memberikan kepercayaan padahal semuanya masih belum begitu jelas? Cinta tidak perlu mendesak. Yang muncul dari ketenangan, kehadiran yang tulus itulah yang mampu bertahan paling lama di hati. Ada kalanya segala sesuatunya tidak berantakan sejak awal. Ini dimulai dengan hal-hal yang sangat kecil, sangat samar-samar. Tetapi jika anda cukup sejeli dan jujur dengan perasaan anda sendiri, anda akan menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Tanda-tanda ini seringkali tidak jelas atau berisik. Mereka ibarat gerimis yang panjang dan sunyi, namun cukup membasahi jiwa jika kita terus berpura-pura tidak melihatnya. Saya ingat suatu saat, ketika saya berada dalam suatu hubungan yang sangat saya harapkan, saya mulai menyadari bahwa pasangan saya semakin jarang membalas pesan saya. Bukannya tidak ada jawaban, itu jawaban yang lebih dingin. Pertanyaan yang tadinya penuh kekhawatiran tiba-tiba menjadi kalimat sosial yang pendek. Saya berpikir dalam hati, dia pasti sibuk. Kemudian ketika janji temu dibatalkan pada menit-menit terakhir tanpa permintaan maaf apapun, saya berkata pada diri sendiri, setiap orang terkadang lelah. Namun jika diulang berkali-kali, alasan tersebut tidak lagi cukup untuk menenangkan. Terkadang, anda akan menyadari bahwa orang yang anda sukai tidak lagi bersemangat untuk bertanya tentang hari anda. Tidak lagi ingin berbagi tentang cerita mereka. Koneksi secara bertahap menjadi satu arah. Dan meskipun anda masih berusaha memupuknya, anda mulai merasa lelah dan kesepian dengan hubungan yang anda jalin. Tanda-tanda peringatan ini tidak berbohong. Ketika orang tiba-tiba menghilang, namun ketika mereka mulai muncul secara dangkal. Tak ada lagi kehangatan mata saat memandangmu. Tidak perlu lagi mendengarkan dengan penuh perhatian. Anda menceritakan kisah yang sangat pribadi dan sangat emosional, tetapi hanya menerima anggukan, lalu diam. Menurutku, yang membuat seseorang patah hati bukanlah tersakiti secara langsung, melainkan perasaan ditinggalkan secara perlahan tanpa ada yang angkat bicara. Rasanya harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga koneksi, sementara lawan bicaranya sepertinya sudah lama melepaskannya tanpa berkata apa-apa. Dopamin dapat menyebabkan anda menunda kebenaran. Kamu masih ingat masa-masa awal yang gemilang itu? Kamu masih berharap bahwa itu hanyalah masa-masa sulit. Kamu masih ingin percaya bahwa jika kamu berusaha sedikit lebih keras, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi sobat, cinta sejati seharusnya tidak membuat kita terus-menerus meragukan perasaan kita sendiri. Jika anda mendapati diri anda terjerumus ke dalam siklus mencari-cari alasan untuk tindakan yang tidak pengertian, merasa semakin kesepian di dekat orang tersebut, berjuang untuk menjadi cukup baik, cukup menarik, cukup menyenangkan, maka mungkin inilah saatnya untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri,
Apakah anda jatuh cinta dengan versi lama mereka atau gambaran yang anda bangun sendiri? Cinta seharusnya tidak menjadi permainan petak umpet. Ini seharusnya bukan sesuatu yang harus anda kejar untuk dilihat dan didengar. Di sinilah anda bisa tetap diam, tetap menjadi diri sendiri, dan tetap dicintai sepenuhnya. Tanda-tanda peringatan ini mengingatkan anda tetap waspada, bukan untuk langsung mengakhirinya, tapi agar anda mulai mendengarkan perasaan anda yang sebenarnya di dalam hati. Agar kamu tahu bahwa kamu pantas untuk dicintai dengan perasaan yang cukup hangat, cukup jernih, dan cukup tulus. Ada kalanya anda akan bertanya pada diri sendiri, apakah cinta memang seperti ini? Saya ingat dengan jelas saat dalam hubungan saya, ketika segala sesuatunya tampak berada pada titik puncaknya. Upaya mempertahankan masa rekonsiliasi, upaya menggembalikan perasaan lama, tiba-tiba tak ada artinya lagi. Ini seperti ketika anda sedang mendaki gunung yang tampaknya hanya berjarak satu langkah dari puncak, namun pada akhirnya anda menemukan bahwa anda hanya berdiri di tempat yang lebih rendah, di mana anda telah kehilangan banyak energi dan tidak mendapat imbalan apapun. Aku teringat percakapanku dengan orang itu. Setiap kali aku mengungkapkan perasaanku, aku tidak menerima simpati yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, yang ada hanya jawaban singkat dan anggukan sepintas. Awalnya, saya pikir mungkin dia sedang sibuk. Namun kemudian keheningan berlangsung, segalanya perlahan menjadi kabur. Saat-saat dia berjanji untuk berubah, untuk memberikan perhatian lebih, namun tidak pernah benar-benar dilakukan. Seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa saya tidak lagi menjadi prioritas dalam hidupnya. Dan kemudian, saatnya, saat aku berdiri di sana, menatap matanya, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi melihat sosok orang yang pernah kucintai. Bukan karena dia berubah, tapi karena aku berubah. Aku tidak lagi merasa penting di matanya, dan itu membuatku merasa semuanya berantakan. Ada kalanya aku bertanya-tanya, kenapa aku harus menjalani hubungan yang selalu harus berkorban banyak, sementara orang lain tak begitu peduli? Mengapa mempertahankan hubungan yang tidak lagi memiliki hubungan yang sebenarnya? Hanya karena takut akan kesepian, takut akan perubahan. Saat itu, saya mengerti bahwa yang saya takuti bukanlah kesepian, melainkan ketidaknyataan. Aku takut menjalani suatu hubungan hanya karena kebiasaan, tanpa merasakan cinta sejati. Perasaan ini aneh, bukan? Ketika anda memberikan seluruh pikiran dan emosi anda kepada seseorang, tetapi tidak menerima apapun selain kekosongan. Rasanya seperti anda memberikan sebagian dari diri anda tanpa mendapatkan imbalan apapun. Seolah-olah cinta bukanlah sesuatu yang anda berdua kembangkan, melainkan pertukaran yang tidak seimbang. Dopamin anda mungkin pernah mendengar nama ini di banyak cerita tentang perasaan senang saat jatuh cinta, tentang senangnya mendapat perhatian. Namun ketika hubungan menjadi kurang tulus, dopamin tidak lagi menjadi penghalang anda. Perasaan senang tak lagi muncul saat menatap mata orang itu, melainkan hanya kehampaan dan kebosanan. Dan kemudian, kekecewaan terjadi. Ketika aku menyadari bahwa aku tidak lagi merasa benar-benar bahagia, aku terpaksa menghadapi kenyataan bahwa mungkin aku menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang tidak lagi bermakna. Tiba-tiba aku mengerti bahwa cinta bukanlah tentang mengorbankan segalanya. Ini bukan tentang berusaha keras untuk seseorang hingga kamu melupakan dirimu sendiri. Cinta adalah koneksi, rasa hormat, dan kepedulian satu sama lain. Di saat-saat kekecewaan itu, saya menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang menunggu seseorang berubah, tapi tentang mengetahui kapan anda harus berhenti untuk melindungi diri sendiri. Cinta sejati tidak akan pernah membuat anda merasa harus mengorbankan diri untuk dicintai.
Itu berasal dari ketulusan, dari saling pengertian dan rasa hormat. Dan ketika Anda menyadari hal ini, Anda akan memahami bahwa Anda layak dicintai dan dihormati, bukan karena Anda harus berubah, tetapi karena Anda adalah diri Anda sendiri. Saat hubungan tak lagi di mana kamu menemukan kedamaian, saat kamu hanya merasa kesepian meski bersama orang itu, saat itulah kamu harus berdiri dan mencintai dirimu sendiri. Jadi aku putuskan untuk berhenti, mulai mencintai lagi dari awal, mencintai diriku sendiri sebelum mencintai orang lain. Pastinya Anda pernah mengalami perasaan pedih ketika sebuah hubungan yang telah Anda tanamkan banyak semangat dan cinta tiba-tiba runtuh. Perasaan itu seperti Anda sedang berdiri di tengah tumpukan puing, tidak tahu harus mulai dari mana. Aku juga pernah seperti itu. Ada saat di mana aku merasa bukan diriku lagi. Yang bisa kulakukan hanyalah terus menjalani hubungan yang tak ada lagi kehidupan. Tak ada lagi kebahagiaan, hanya kepedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi kemudian saya menyadari sesuatu yang penting. Tidakkah ada yang bisa menyembuhkan Anda jika Anda tidak memulainya dari diri sendiri? Aku memulai perjalanan untuk menemukan diriku sendiri, bukan untuk menunggu keajaiban atau seseorang menyelamatkanku, tapi untuk menghadapi luka di hatiku, sehingga aku bisa menyembuhkan setiap luka itu. Dan saat itulah saya memahami bahwa perjalanan penyembuhan bukanlah sebuah perlombaan, melainkan sebuah proses yang panjang, penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Perjalananku dimulai dengan langkah kecil. Aku tidak memaksakan diriku untuk segera berubah, tapi membiarkan diriku merasakan setiap emosi, setiap pikiran, setiap kesedihan yang masih tersisa di jiwaku. Saya membiarkan diri saya menangis ketika saya perlu, membiarkan diri saya merasa kehilangan ketika itu adalah sesuatu yang perlu saya alami. Yang paling penting adalah saya tidak lagi menghindari emosi saya. Saya mulai mencintai diri saya sendiri bukan dengan standar yang ditetapkan oleh masyarakat, namun dengan cinta dan penerimaan diri saya apa adanya. Bagian dari perjalanan itu adalah belajar melepaskan. Lepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat bagi saya. Lepaskan hubungan yang tidak lagi membuat diri saya bahagia. Dan yang terpenting, lepaskan ekspektasi tidak realistis yang saya berikan pada diri saya sendiri. Dulu, aku berpikir, aku harus selalu kuat, selalu sempurna, selalu menyenangkan orang lain. Namun ketika saya berhenti berusaha melakukan semua hal itu, saya menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari menghadapi kelemahan saya dan menerimanya. Saya mulai fokus pada hal-hal yang membuat saya benar-benar bahagia. Hobi yang telah saya lupakan, mimpi yang saya pikir tidak mungkin tercapai. Saya berjalan-jalan di taman, menghabiskan waktu membaca, mempelajari keterampilan baru dan bahkan menghabiskan lebih banyak waktu untuk merawat tubuh dan pikiran saya. Saya tidak lagi hidup dalam kegelapan masa lalu, namun mulai menatap ke depan dengan penuh harapan. Saya memahami bahwa perjalanan ini bukanlah sebuah perlombaan, melainkan sebuah proses menemukan kembali diri sendiri, mencintai diri sendiri dan mengambil langkah demi langkah. Salah satu hal penting yang saya pelajari dalam perjalanan ini adalah pengampunan. Maafkan diri saya sendiri karena telah menyia-nyiakan terlalu banyak waktu dalam hubungan yang tidak layak. Maafkan mereka yang telah menyakiti saya. Dan yang terpenting, maafkan diri Anda sendiri karena tidak menyadari dengan baik nilai diri Anda di masa lalu. Saya menyadari bahwa ketika kita tidak bisa memaafkan, kita mengikat diri kita pada rasa sakit yang tidak perlu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan agar kita bisa melangkah maju tanpa tertahan oleh masa lalu. Saya juga memahami bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan Anda kecuali diri Anda sendiri.
Cinta dan perhatian orang lain memang penting, tapi Andalah yang bisa membawa kesembuhan bagi diri anda sendiri. Anda perlu belajar mencintai diri sendiri, belajar menerima rasa sakit hati dan menyembuhkan diri sendiri secara bertahap. Dan setelah semua yang saya lalui, saya menyadari sesuatu yang penting. Perjalanan penyembuhan tidak pernah mudah. Itu membutuhkan kesabaran, penerimaan, dan cinta tanpa syarat untuk diri sendiri. Namun begitu anda mulai menempuh jalan itu, anda akan menemukan bahawa anda lebih kuat dari sebelumnya dan anda akan belajar untuk mencintai kehidupan dan diri anda sendiri lagi. Ingat, anda tidak harus pergi sendirian. Perjalanan ini adalah milik anda dan anda berhak mendapatkan semua hal baik dalam hidup. Ketika saya melihat kembali perjalanan saya sendiri, saya menyadari ada banyak pelajaran mendalam yang telah saya pelajari sepanjang perjalanan untuk menemukan diri saya sendiri setelah disakiti. Setiap pelajaran, tidak peduli seberapa kecil atau besarnya, merupakan bagian integral dari pertumbuhan saya dan saya ingin membaginya dengan anda. Kerana saya yakin hal tersebut juga dapat membantu anda jika anda berada di jalur penyembuhan dan menemukan diri anda sendiri. Pertama, saya belajar bahawa tidak ada salahnya membutuhkan waktu untuk pulih. Seringkali kita memaksakan diri untuk mengatasi rasa sakit tersebut, namun kenyataannya kita memerlukan waktu untuk merasakan dan menyelesaikannya. Dulu aku berpikir aku harus segera menjadi kuat, tapi saat aku membiarkan diriku merasakan sakit, membiarkan diriku menjadi lemah, aku mulai merasa lebih ringan. Ini tidak berarti saya hidup selamanya dalam kesakitan, tetapi saya memberi diri saya ruang untuk menghadapi dan memproses emosi saya dengan cara yang sehat. Memberi diri anda waktu untuk pulih bukan hanya perlu tetapi juga satu-satunya cara agar anda bisa melangkah lebih mantap di jalan ke depan. Pelajaran lain yang saya pelajari adalah tentang pengampunan. Tidak hanya terhadap orang lain tetapi juga terhadap diri saya sendiri. Akibat dari tidak memaafkan sangatlah besar. Itu adalah beban yang kupikul dalam waktu lama, membuat jiwaku lelah. Dulu saya berpikir bahawa memaafkan berarti melupakan. Namun lambat laun saya menyadari bahawa memaafkan itu bukan untuk orang lain, melainkan untuk membebaskan diri sendiri. Ketika saya belajar memaafkan, saya merasa jauh lebih ringan. Seolah-olah beban yang saya pikul telah terangkat. Dan itu sebuah proses tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Tapi selama anda siap, anda akan merasakan perubahannya. Pelajaran ketiga yang saya pelajari adalah pentingnya jujur pada diri sendiri. Sebelumnya, saya selalu berusaha menyenangkan orang lain, melakukan segalanya agar tidak ada yang mengeluh tentang saya. Namun aku menyadari bahawa hal itu tidak hanya membuatku lelah, tapi juga membuatku kehilangan diriku sendiri. Jujur pada diri sendiri bukan berarti egois. Itu berarti mengetahui batasan diri dan memahami bahawa anda berhak untuk bahagia dengan cara anda sendiri. Saya belajar bagaimana menetapkan batasan, mengatakan tidak ketika dibutuhkan dan tidak merasa bersalah karenanya. Jujur pada diri sendiri membantu saya merasa lebih bebas dan juga merupakan bagian penting dalam menemukan kegembiraan dan kedamaian. Pelajaran penting lainnya yang saya pelajari adalah mencintai diri sendiri. Dulu aku berpikir bahawa mencintai diri sendiri itu terlalu egois. Namun aku sadar bahawa mencintai diri sendiri adalah hal yang paling mendasar. Agar kamu bisa mencintai orang lain, anda tidak dapat memberikan apa yang tidak anda miliki. Ketika saya belajar menjaga diri dan mencintai diri sendiri, saya bisa menghadirkan cinta kepada orang-orang di sekitar saya secara utuh dan tulus. Dan mencintai diri sendiri bukan hanya tentang tindakan seperti merawat tubuh,
tapi juga tentang menerima kelemahan diri. Tidak menyalahkan diri sendiri atau meremehkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Pada akhirnya, pelajaran terbesar yang saya pelajari adalah bahawa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana dan itu normal. Hatiku pernah terluka karena harapan yang tidak terwujud, hal yang tidak sesuai dengan harapanku. Namun ketika saya menerima bahawa hidup terkadang tidak terduga, memiliki liku-liku yang tidak dapat kita prediksi, saya mulai merasa lebih damai. Saya belajar menerima hal-hal yang belum terjadi dan bukannya khawatir, saya membuka hati terhadap peluang baru. Saya tidak sempurna, namun dengan setiap langkah yang saya ambil, setiap hari yang berlalu, saya merasa menjadi versi diri saya yang lebih baik. Dan saya ingin anda ingat, anda juga melakukannya. Pelajaran yang saya bagikan bukanlah sesuatu yang terlalu rumit, namun dapat mengubah hidup anda jika anda mau menerimanya. Kita semua berhak mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan di mana kita mencintai diri sendiri dan tahu bagaimana jujur terhadap emosi kita. Kerana ketika anda melakukannya, anda akan menciptakan kehidupan yang layak dijalani. Tidak hanya untuk diri anda sendiri tetapi juga untuk orang-orang di sekitar anda. Terakhir, setelah semua yang anda lalui, saya ingin anda mengingat bahawa setiap jalan, baik bergelombang maupun mulus, memiliki nilai tersendiri. Masing-masing dari kita memiliki kisahnya sendiri, rasa sakitnya sendiri, dan momen tak terlupakan yang akan kita bawa sepanjang sisa hidup kita. Dan yang paling penting, semua hal itu berkontribusi dalam membentuk diri anda yang sekarang. Hidup tidak selalu mudah. Terkadang, kita akan menghadapi tantangan yang tidak pernah kita bayangkan. Namun saya ingin anda memahami bahawa di masa-masa sulit itulah kita memiliki kesempatan untuk berkembang. Terkadang, hanya ketika kita menghadapi rasa sakit, kehilangan atau kegagalan barulah kita benar-benar melihat kekuatan dalam diri kita. Saat itulah kita menyadari bahawa kita bisa mengendalikan hidup kita. Kita bisa mencintai diri kita sendiri lagi dan memulainya lagi. Jangan biarkan kegagalan masa lalu mendefinisikan anda. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghentikan anda untuk percaya pada kemampuan anda sendiri. Anda tidak harus menjadi sempurna. Anda hanya harus menjadi diri sendiri. Ketika anda belajar mencintai diri sendiri dan menerima kesalahan anda akan menemukan hidup menjadi lebih mudah. Dengan begitu, anda bisa menciptakan kehidupan yang bahagia dan tenteram, tidak hanya bagi diri anda sendiri, namun juga orang-orang di sekitar anda. Ingat, kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Namun kita bisa mengendalikan cara kita menghadapi tantangan hidup. Anda dapat memilih untuk jujur pada diri sendiri, memilih untuk mencintai dan menghargai momen saat ini daripada hidup di masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Hidup bukanlah sebuah perlombaan, tapi sebuah perjalanan di mana anda perlu menikmati setiap langkahnya. Dan dalam perjalanan itu, jangan pernah lupa bahawa anda berhak mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Anda berhak untuk dicintai dan dihargai. Baik itu hal kecil maupun hal besar dalam hidup, semuanya mempunyai nilai. Setiap hari adalah kesempatan baru bagi anda untuk memperbarui diri, belajar dan maju. Lihatlah ke cermin dan lihat diri anda secara bertahap menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik. Jangan ragu untuk mencintai diri sendiri, karena dengan mencintai diri sendiri, kamu akan mempunyai kekuatan untuk mencintai orang lain. Anda akan menyadari betapa sederhana dan damainya hidup jika anda tetap jujur pada diri sendiri. Dan ketika anda dapat membaginya dengan orang-orang di sekitar anda akan melihat hubungan, kehangatan dan kegembiraan yang ditimbulkannya.